di percobaan panas lebur es dan panas penguapan air atau yang biasa disebut dengan PLPP, tujuannya yaitu yang pertama, menentukan kapasitas panas yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu es dan panas yang dibutuhkan untuk merubah fase cair menjadi uap. Yang kedua, memahami faktor apa saja yang mempengaruhi siklus perubahan fase suatu zat cair. Yang terakhir, melakukan analisa data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan praktikum kelompok tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan PLPP yang pertama yaitu kalorimeter. Nah, di sini nanti kita pakai dua kalorimeter. Yang pertama ada kalorimeter es, yang kedua di sini ada kalorimeter air. Oke, selanjutnya ada es dengan massa tertentu. Ini esnya. Selanjutnya ada kalorimeter dengan kawat pemanas. Ini kalorimeter dan kawat pemanasnya. Oke, yang keempat ada neraca. Nah, di sini kita pakai dua neraca. Yang pertama ada neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Yang kedua ada neraca digital. Oke, selanjutnya ada termometer. Di sini kita juga pakai dua termometer. Yang pertama ada termometer air raksa seperti ini. Selanjutnya ada termometer digital. Oke. Yang keenam ada voltmeter. Voltmeternya di sini dan ampermeternya berada di sini. Selanjutnya ada stopwatch. Ada kabel yang telah dirangkai. Ada bejana pemanas dan alat pemanas sesuai dengan percobaan PLPP. Di sini ada dua percobaan. Yang pertama ada percobaan panas lebur es dan yang kedua ada percobaan panas penguapan air. Nah, sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, yang pertama kita akan melakukan percobaan panas lebur es terlebih dahulu. Oke, sesuai prosedur pelaksanaannya, yang pertama kita akan menimbang kalorimeter air yang kosong. Kita akan timbang pakai neraca digital. Oke, di sini sudah tertera 75 gram. Ini berat dari kalorimeter air atau massa dari kalorimeter air yang kosong. Selanjutnya kita akan memasukkan kira-kira setengah air ke kalorimeter airnya. Kita tuangkan. Oke, selanjutnya kita akan mengukur suhu dari air tersebut pakai yang namanya termometer air raksa. Caranya, kita masukkan termometer air raksa ke dalam kalorimeter yang telah diisi dengan air. Nah, ketika mengukur suhu dari air, itu usahakan termometer air raksanya jangan sampai menyentuh kalorimeter air seperti ini. Atau sampai ke dasar seperti ini. Jadi ini ngambang atau di tengah-tengahnya. Nanti tinggal kita baca, suhunya tertera di sini. Ketika tanda merahnya sudah berhenti. Oke, selanjutnya kita akan menimbang massa dari airnya. Oke, untuk memperoleh massa airnya saja, berarti nanti massa yang tertera di sini itu kita kurangkan dengan massa kalorimeter yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan menimbang massa kalorimeter es. Caranya sama, tinggal kita taruh di atas neraca digital, tinggal kita baca. Nah, setelah itu kita mengambil es dengan massa tertentu. Oke, kita ambil esnya secukupnya saja. Kita timbang. Untuk mendapatkan massa es, caranya sama, itu nanti kita kurangkan dengan massa kalorimeter yang kosong. Oke, untuk memperoleh suhu es, kita pakai bantuan yang namanya termometer digital. Nah, cara penggunaan termometer digital ini seperti ini. Di sini ada dua titik, terus kita satukan titiknya. Kita lepas, di situ ada suhunya. Seperti itu. Oke, kita ukur suhu dari esnya. Oke, suhunya min 0,2, itu suhu dari es. Selanjutnya akan kita campurkan antara air dan esnya. Kita tutup dan kita aduk kira-kira sampai nanti esnya mencair. Ketika dirasa esnya sudah mencair, itu suhunya kita ukur lagi pakai yang namanya termometer air raksa. Kita masukkan. Nah, ketika mengukur suhu, ini jangan sampai
tutupnya ini kita buka dulu. Kenapa? Karena ini nanti suhu yang akan kita ukur itu bisa terpengaruh oleh suhu lingkungan sekitar. Nah, di dalam percobaan panas lebur es di sini terdapat juga azas Black. Nah, azas Black yang berlaku pada percobaan panas lebur es, di mana azas Black sendiri yaitu Hi lepas sama dengan Hi terima. Jadi yang melepas di sini yaitu air dan yang menerima adalah es. Kenapa? Karena kalor yaitu sesuatu yang berpindah di antara sistem dikarenakan akibat perbedaan temperatur. Percobaan yang kedua yaitu percobaan panas penguapan air. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan menimbang kalorimeter dengan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Caranya telah dijelaskan di percobaan pengukuran. Yang pertama yang akan kita geser yaitu yang ratusan terlebih dahulu. Selanjutnya yang puluhan dan kita setimbangkan dengan yang satuan. Ketika telah didapatkan massa dari kalorimeter, selanjutnya kita akan mengambil air kira-kira 3/4 dari kalorimeter. Kita akan tuangkan airnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita masukkan airnya, kita akan menimbang lagi untuk mendapatkan massa dari airnya saja. Caranya sama. Yang pertama yang akan kita geser yaitu yang ratusan. Selanjutnya yang puluhan, terus kita setimbangkan dengan yang satuan. Itu nanti untuk mendapatkan massa dari airnya. Setelah itu kita akan mengukur suhu dari air. Caranya sama, kita pakai bantuan yang namanya termometer air raksa. Kita celupkan, kita tunggu sampai merah-merah yang di sini berhenti. Baru nanti kita baca, itu di suhu berapa. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menutup kalorimeter dengan kawat pemanasnya. Kita tutup. Nah, waktu di panas penguapan air itu 10 menit. Nah, di sini kita pakai bantuan stopwatch untuk mengatur waktunya. Oke, jadi ini waktunya kita atur sambil kita nyalakan voltmeter dan ampermeternya. Seperti ini, kurang lebih nanti kita tunggu sampai 10 menit. Nah, di sini nanti ada tertera voltmeter dan ampermeternya. Di sini ada V ini untuk voltmeter dan A untuk ampermeter. Setelah 10 menit itu voltmeter dan ampermeternya akan saya matikan dan angka yang tertera di situ semua akan hilang. Nanti voltmeter dan ampermeternya itu akan kalian tulis di tabel percobaan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langsung mengukur suhu. Caranya sama, kita masukkan ke lubangnya tanpa membuka tutupnya. Alasannya apa? Karena biar tidak bercampur dengan suhu ruangan. Nah, di sini nanti ketika merah-merahnya sudah berhenti, itu kita baca suhunya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuka tutup yang ada kawatnya. Nah, di sini terdapat uap-uap air. Ini akan kita bersihkan. Selanjutnya akan kita timbang lagi. Nah, di percobaan panas penguapan air ini nanti massanya akan berkurang. Kenapa? Karena massa airnya yang sebelum kita panaskan itu akan berubah menjadi uap air. Di percobaan panas penguapan air di sini juga terdapat azas Black, di mana yang melepaskan kalor yaitu kawat pemanas yang berada di sini dan yang menerima kalor yaitu air. Selanjutnya di lembar data hasil percobaan PLPP, di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama yaitu data hasil percobaan panas lebur es. Nah, di data hasil percobaan panas lebur es, di kolom yang kedua, di situ terdapat MK air. Untuk MK air yaitu didapatkan dari massa kalorimeter air kita timbang dengan neraca digital. Selanjutnya ada massa air. Untuk massa air itu kita dapatkan dengan memasukkan air kira-kira setengah dari kalorimeter. Kemudian di sampingnya ada MKS.
itu massa kalorimeter es. Caranya sama, kita timbang dengan neraca digital kalorimeternya. Nah, selanjutnya ada massa es. Untuk esnya itu nanti kita mengambil secukupnya saja, lalu kita timbang. Nah, untuk massa air dan massa es itu kita dapatkan dengan mengurangkan antara massa kalorimeter air dan air dikurangi dengan massa kalorimeter kosong. Karena yang kita butuhkan di situ hanya massa air dan massa esnya saja. Terus untuk temperatur es, itu nanti kita pakai bantuan yang namanya termometer digital. Cara penggunaan termometer digital itu udah ada di video, silahkan dicek lagi. Nah, di temperatur awal itu kita ukur dengan termometer air raksa. Yang kita ukur yaitu air yang di dalam kalorimeter air tadi. Nah, untuk temperatur akhirnya atau TC itu kita dapatkan dengan memperoleh gabungan. Ketika kita sudah mengambil air kira-kira setengah kalorimeter, terus kita tambahkan dengan esnya. Nanti kita aduk sampai esnya mencair semua. Nah, setelah itu kita ukur lagi suhunya. Itu dimasukkan di temperatur akhir atau TC. Oke, selanjutnya di tabel yang kedua, tabel data hasil percobaan panas penguapan air. Nah, di kolom yang kedua di situ terdapat massa kalorimeter kosong. Didapatkan dengan cara menimbang massa kalorimeter yang dilapisi plastik bening. Itu kita timbang dengan yang namanya neraca 3 lengan atau neraca Auhaus. Selanjutnya di samping massa kalorimeter kosong di situ ada MA1. MA1 itu kita dapatkan dari setelah kita menuangkan air kira-kira 3/4 dari kalorimeter itu kita timbang dengan bantuan neraca 3 lengan atau neraca Auhaus. Nah, untuk mencari massa airnya saja itu kita kurangkan dengan massa kalorimeter yang kosong. Selanjutnya kita ukur suhu awalnya untuk mendapatkan TA. Terus selanjutnya kita panaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit itu kita matikan alatnya dan di situ terdapat voltmeter dan ampermeter. Nah, untuk MA2 itu kita dapatkan dengan cara kita hapus uap air yang ada di pinggiran kalorimeter. Selanjutnya nanti kita timbang lagi untuk mendapatkan MA2. Terus untuk TC itu kita dapatkan setelah kita panaskan selama 10 menit itu nanti suhunya akan kita ukur lagi. Terus di bawah tabel di situ terdapat delta MA1 sampai delta M. Itu angka toleransi yang akan asisten kalian masing-masing yang akan mengisi.